setara, sepadan, tapi tidak ada definisi teknisnya. Misalnya apakah kufu itu dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam umur. Nah ini kebetulan lah, mulanya kan di antara contoh Kanjeng Nabi ini kan semua ada contohnya Pak nggih. Istrine Nabi sing sepuh nggih enten. Istri Nabi sing enom banget nggih enten gitu. Jadi kan orang iso dadi artinya Nabi ingin menunjukkan entuk kabeh. Jadi kalau istri kamu jauh lebih tua dari kamu, boleh nggih mas-mas sing bujang nggih, sing mas-mas. Nek mas-mas sing bujang iki nek entuk nenek-nenek ora apa-apa Mas, janda. Nggih, janda nenek-nenek wis diputu ora apa-apa. Keren loh Mas ya, begitu nikah langsung diputu loh, keren banget loh kuwi. Jarang loh sing kaya ngono kuwi. Jadi boleh ya menikah dengan seseorang yang umurnya di atas kita jauh. Atau misalnya sing lanang sing luwih tuwek. Ini saya lagi mendampingi proses pernikahan ya seorang tokoh ya cukup terkenal di Indonesia ini ya. Dia menikah karena sudah menduda sekian lama lalu menikah, tapi selisih umurnya itu lebih dari 20 tahun. Dia komunikasi dengan saya, minta bimbingan, minta didampingi dalam prosesnya. Dia tanya awalnya tuh Pak Cah, kira-kira masih masuk ora nek selisihku karo calonku ki 20 tahun. Masuk namanya. Asalkan butuh asalkan itu nggih. Kok tak ajari caranya. Dari akhirnya mereka berdua komunikasi dengan saya, kita buatkan kelas Zoom, ngobrol lewat Zoom, tak sampaikan bagaimana cara beradaptasi pada mereka yang umurnya sudah jauh berbeda. Nek 20 tahun, kok nek sing lanang taruhlah umur saya ini 50 taruhlah ya. Terus kalau selisih 20 berarti kan 30 toh. Sing perempuan ini isih masuk. Perempuan 30 tahun dengan laki-laki 50 tahun itu masih masuk. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun selisihnya, itu wis angel banget. Bisa, ning luwih angel. Jadi semuanya bisa, tapi lu angelnya piye? Misalnya sing lanang kan 50, sing wedok kan 20. 20 kan ABG. Terus kan maka minumannya kan boba-boba ngono gitu. Terus sing lanang kan radok kuwi apa ngono mbok ombe iki apa. Jadi kan makan wis beda. Gaya wis beda. Komunikasi wis beda. Wis ora nyambung kabeh itu. Kalau isone iso gitu. Cuma komunikasi mereka dan adaptasinya lebih rumit gitu. Makanya kalau kita lihat contoh Nabi dengan Aisyah selisihnya jauh. Nabi yang lebih tua, Aisyah yang sangat muda. Tapi dengan istri yang lainnya, beberapa istri lebih tua dan Nabi lebih muda gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya faktor utama bukan pada usia, tetapi pada kemampuan untuk adaptasi, penyesuaian diri, saling menerima. Makanya di antara rumus pernikahan bahagia, rumus pernikahan langgeng itu adalah bukan soal usia, bukan soal seorang laki-laki sempurna menikah dengan perempuan sempurna lalu mereka menjadi keluarga sempurna. Bukan seperti itu rumusnya. Keluarga yang bahagia, keluarga yang langgeng rumusnya adalah seorang laki-laki yang biasa saja menikah dengan perempuan yang biasa saja, lalu mereka berdua berproses menuju kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu rumusnya. Yang penting mau berproses, gelem beradaptasi, mau menyesuaikan diri. Menikah itu bersedia menerima kondisi-kondisi pasangan yang belum pernah kita ketahui sebelum menikah. Ndek ben ngerti barang nikah lho jebule kau ngene itu mau menerimanya. Mau menerima semua kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan istrimu apa? Kekurangannya itu Pak Cah, dia itu nggak punya kelebihan. Lah kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia nggak punya kekurangan. Angel. Jadi ada orang yang kekurangannya ada pada kelebihan. Apa kekurangannya? Kelebihan berat badan. Jadi itu kan semuanya kita bisa menerima, soalnya kan tumbuh berkembang toh. Dan waktu penjenengan nikah ya baik-baik saja, ideal-ideal saja. Begitu penjenengan berikan nutrisi yang bergizi padanya, makin lama makin berkembang sampai akhirnya kemudian tubuhnya semakin melar ya. Nek mati itu ya. Kalau banyak orang mengatakan kalau istri kamu gemuk, maka kamu memiliki sangat banyak tempat untuk bermain-main dengannya. Nah, jadi nek mati aja semuanya gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam konteks umur tadi itu dia bukan parameter, meskipun umumnya kita akan mengatakan bahwa sing lanang karo sing wedok, sing lanang lebih tua. Misalnya taruhlah 3-4 tahun dibandingkan dengan istrinya gitu ya. Kenapa demikian? Karena itu ya untuk mengejar, sebetulnya teorinya itu untuk ngejar kedewasaan psikologis. Laki dan perempuan di umur yang sama itu lebih dewasa perempuan.
selisih kedewasanya itu kira-kira 3-4 tahun. Jadi kalau ingin mengejar supaya level kedewasanya sama, umumnya laki-laki itu mencari istri yang di bawah dia 3-4 tahun. Tapi laki-laki itu bukan rumus pasti, ya, tidak harus begitu. Jadi nek penjenengan untuk nenek-nenek, mas-mas yang lajang ini, itu penjenengan mendapatkan perempuan yang sudah matang, oh keren banget. Orang usah dimasak masih matang gitu. Penjenengan tiap hari akan mendapatkan nasihat-nasihat dari nenek itu gitu ya. Nenek itu tiap hari akan menasihati kamu gitu. Wahai cucuku gitu kan. Nah jadi kamu sudah mendapatkan seseorang yang sudah matang. Tapi kalau misalnya pengen seimbang umur kedewasanya itu biasanya 3-4 tahun. Nek sing lanang selawe, sing wedok iki misalnya 22 apa selikur gitu ya. Itu nanti kedewasanya sama. Jadi perempuan yang umur 22 atau 21 itu kedewasanya sama dengan laki-laki umur 25. Itu sebabnya maka mereka tuh lebih klop pada umur-umur seperti itu. Tapi seandainya suami Anda lebih tua, selisih banyak, atau istri Anda lebih tua, selisih banyak, no problem sepanjang mau untuk beradaptasi. Mengatakan yang bisa sampaikan waktunya habis lagi. Gitu? Oke, belum selesai. Tadi Waktu toh? dari